Ini kan katanya dia mau mengembalikan sekolah itu. Ya nggak apa-apa, bagus aja dia kembalikan sekolah itu menjadi sekolah seperti semula kan. Cuman persoalannya sudah terjadi tindak pidananya. Jadi ya jalan terus nih perkara. Sama kayak Tiga bawang dulu ya. Ada. agenda hari ini tadi pagi sampai sekarang ini hari ini ya, saya dipanggil bersama beberapa saksi untuk mengikuti memberikan keterangan BAP di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya dalam perkara laporan saya tentang adanya dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok, yaitu Pak Idris, yang terjadi di TKP SDN 01 Pondok Cina Margonda. Jadi hari ini saya di BAP dan kebetulan siang ini ada jeda karena ada ini istirahat sebentar ya. Nanti mulai lagi 12:30. Jadi tadi udah beberapa pertanyaan berbarengan, jadi saya dan beberapa saksi langsung di BAP. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Tadi kalau saya sendiri tuh udah sampai ke 9 pertanyaan. Nanti akan ada lanjut lagi. Banyak kan. Yang digali adalah mengenai sejauh mana anak-anak ini mengalami gangguan kesehatan mentalnya, gangguan fungsi sosialnya, terus kemudian sejauh mana anak-anak ini mengalami sakit hati atau kekecewaan kan. Itu kan yang digali itu kan. Nah, itu anak, kemudian wali murid bagaimana, ditanya juga bagaimana upaya-upaya wali murid kan, itu juga ditanya bagaimana wali murid itu kemudian menyikapi ini. Kan wali murid banyak yang menderita karena persoalan SDN 01 ini, dan mereka juga mau nggak mau jadi pengajar karena nggak ada pengajar di SDN 01 sampai sekarang. Kalau keadaan psikologis dari siswa-siswi sekarang seperti apa, Bang? Kalau sekarang sih ini kan kejadiannya kan dari sekitar bulan November tanggal 7 sampai tanggal sekarang ini kan. Jadi di awal-awal memang keadaan psikologis anak memang tergoncang ya. Sejak tanggal ini sampai akhir November tergoncang karena nggak ada guru. Karena nggak ada guru, jadi anak itu minggu pertama, minggu kedua banyak yang nangis, banyak yang kecewa, sedih, nangis. Kemudian mereka nggak bisa belajar. Terus ada ketakutan dari anak-anak ini kalau mereka nggak bisa ujian karena takut nggak naik kelas kan gitu kan. Itu persoalan lagi itu kan, karena memang nggak ada akreditasi, nggak ada yang mengkreditkan mereka lulus atau tidaknya kan, karena kan nggak ada gurunya juga kan gitu. Sampai pas ujian juga di remedial ini makanya sampai ada remedial kan, karena pas ujian juga gurunya nggak tampak juga begitu. Jadi akhirnya mereka sekolah sendiri. Sebenarnya kalau murid ini, siswa-siswi ini belajar terus gurunya nggak ada, terus orang tua murid nggak ada, terus akhirnya mereka mengajar diri mereka sendiri. Untungnya wali murid tahu kan, sempet kalau misalnya pas mereka masuk sekolah gurunya nggak ada nih, sama sekali kosong kan, mereka di kelas bingung. Nah kalau ada anak yang cerdas mungkin saya aja ngajar jadi guru kan gitu kan, bisa jadi itu anak kelas 1 ngajarin kelas 1, atau anak kelas 6 ngajarin kelas 5, anak kelas 5 ngajarin kan, begitu jadinya kan. Nah itu sampai begitu parahnya kalau nggak ada guru. Untungnya wali murid mengetahui ya, karena nggak ada guru, akhirnya wali murid akhirnya berinisiatif di minggu-minggu pertama mereka mengajar. Entah apa yang diajarkan kita nggak tahu. Pertanyaannya entah apa yang salah juga kita nggak tahu kan. Bang, sejauh ini udah ada komunikasi belum sama Pak Idris, Bang? Pak Idris nggak ada tuh, nggak ada. Beliau juga nggak ada ngajak ini. Beliau nggak komunikasi, kita juga nggak komunikasi kan, karena ini bukan persoalan komunikasi. Kalau persoalan komunikasi itu persoalan kalau tindak pidananya delik aduan atau persoalan perdata, di mana kita ada berpersoalan secara hukum perdata kan. Kalau ini kan seperti tindak pidana pembunuhan, ya kan. Contohnya tindak pidana ini kan delik umum ya, publik ya. Delik publik itu pencurian, pembunuhan, perampokan itu delik publik. Termasuk di Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga delik publik. Ya, jadi yang seperti ini tuh nggak ada yang namanya maafkan atau yang ada cabut-cabut laporan, nggak ada. Makanya ada tindak pidana pembunuhan, siapa pelapor ini? Apakah pernah ada kejadian tindak pidana pembunuhan terus laporan dicabutkan? Tidak pernah ada. Apakah pernah ada perampokan laporan dicabut? Tidak pernah ada. Demikian juga Undang-Undang Perlindungan Anak, itu tidak pernah ada istilah pencabutan laporan. Makanya ketika ada yang melaporkan, dan siapapun boleh melapor, ketika dilaporkan ini menjadi suatu tindak pidana yang harus diproses oleh penegak hukum.
Ya, jadi intinya itu, jadi komunikasi juga nggak ada gunanya, ngobrol pun nggak ada gunanya. Jadi ya kita sama sekali nggak komunikasi dengan ini, karena memang nggak punya nilai komunikasi itu dengan Pak Wali Kota. Karena kenapa nggak punya nilai? Karena ini tindak pidana publik gitu, dan sudah terjadi kasus pembunuhan, sudah terjadi, ya sudah, berarti kan diproses hukumnya bagaimana. Demikian juga ini Undang-Undang Perlindungan Anak, ini kan termasuk juga kasus pembunuhan juga, mirip. Cuman bedanya ini kasus pembunuhan terhadap masa depan anak, ya kan? Ini kan anak karakternya juga dibunuh juga. Kalau anak tiba-tiba ngalamin depresi, kemudian akhirnya nggak mampu sekolah lagi, atau kemudian mengalami gangguan mental, lebih parah lagi. Jadi kan berisikonya buat anak nih, masa depan anak. Ini yang lebih mahal, gitu. Katanya kan Wali Kota Idris kan mau mengembalikan operasional dari sekolah tersebut ya Bang. Dan tim relawan dan juga keluarga katanya nagih janji itu gimana sih Bang? Ini kan katanya dia mau mengembalikan sekolah itu. Ya nggak apa-apa, bagus aja dia kembalikan sekolah itu menjadi sekolah seperti semula kan. Cuman persoalannya sudah terjadi tindak pidananya. Jadi ya jalan terus nih perkara. Sama kayak ada satu orang sudah merampok bank, terus ketahuan, oh saya mau ngembaliin ke uang rampokannya supaya saya kemudian supaya banknya bagus lagi, kemudian saya bisa lepas dari hukuman. Jawabannya tidak begitu. Ini sudah terjadi peristiwa hukumnya. Kenapa ini kemudian tetap berjalan? Karena ini tindak pidana publik. Deliknya delik publik, bukan delik aduan. Kalau delik aduan misalnya berzina misalnya. Nah, ini beda, atau pencemaran nama baik. Kita bisa mengadakan restoratif justice. Ya sudahlah, kita berdamai dah, kita cabut laporan. Itu bisa delik yang namanya delik aduan. Tapi kalau delik publik nggak bisa. Ya ini otomatis terus. Nah, yang membela anak-anak sekarang SDN Pondok 1 Pondok Cina, SDN 1 Pondok Cina, yang membela anak-anak ini bukan kita lagi sebagai pelapor, bukan. Yang membela anak-anak ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau Bapak Muhammad Idris mau berdamai dengan ini, peristiwa hukum ini, dia harus berdamai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ngobrol dia sama si Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu kan? Gimana caranya? Dia komunikasi dong sama si Panglima ini, kan kita negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Jadi karena ini sekarang anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, otomatis Pak Muhammad Idris harus ngobrol sama si undang-undang ini. Di mana ngobrolnya? Ya di pengadilan, kan gitu. Berarti penegasan ya Bang, berarti belum ada kejelasan mereka disatuin lagi dalam satu gedung. Sampai sekarang belum ada kejelasan, cuman cerita sama katanya. Masa kita megang pejabat negara katanya aja, katanya sebegini, kan harus ada dokumen. Termasuk ceritanya kan ada pelarangan guru-guru belajar di SDN 01. Itu dokumennya nggak ada. Ceritanya ada yang namanya pemindahan lokasi menjadi masjid. Dokumennya nggak ada, ya kan? Ya ini penting di sini nih. Kalau kita mau telah lebih dalam, ini kan termasuk orang mau pakai ini jadi proyek sebenarnya kan, proyek yang ada nilainya. Bahkan udah mau tender tuh kemarin tuh kan ceritanya kan, kita dengar kabar ternyata mereka udah mau cepet-cepet tender, makanya buru-buru disingkirin sekolahan ini supaya tendernya jalan. Siapa yang menang? Meneketehe. Berarti cuma kosong lah ya Bang, janji itu Bang akan mengembalikan karena belum ada bukti. Jangankan janji wali kota, janji pacar aja kadang-kadang ngomong kosong kan. Berarti nggak ada ininya Bang, buktinya. Ya kalau nggak ada bukti buat apaan gitu. Kita pacaran juga kadang-kadang pacar kita suka cedera janji gitu kan. Apalagi wali kota yang bukan pacar kita kan begitu, bukan pacar anak-anak gitu. Tadi saksi yang dipisah bareng abang siapa aja? Ya ini beberapa saksi sukarelawan. Tapi nanti akan pendalaman karena kan kepentingannya kan bukan delik aduan. Jadi penegak hukum akan mencari saksi-saksi sebanyak mungkin yang memang masuk kepada unsur pidananya. Banyak kok, dari Komnas HAM, dari KPAI kan begitu kan, dari sukarelawan, dari orang tua murid tuh siapa aja, termasuk dari gurunya. Sampai nanti banyak ini mengerucut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Baru mengerucut lagi kepada kasus Pol PP tuh yang guru-guru tuh memusnahkan peralatan sekolah. Kan gila aja tuh, masa peralatan sekolah mau dimusnahkan? Saya aja kalau buku udah lecek aja saya jaga-jaga terus supaya jangan sampai musnah. Ini mau dimusnahkan kan? Gila nggak tuh? Bukan kita yang jawab ya, cuma kita tanya gila nggak tuh? Gitu. Berarti dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak juga turun tangan ya Bang? Masih turun tangan karena ini sudah menjadi tindak pidana publik, laporan publik, sehingga ketika mereka dipanggil untuk ditanya, mereka harus menjawab. Komnas HAM menjawab, Menteri juga menjawab. Termasuk kalau perlu Bapak yang terhormat Bapak Ridwan Kamil juga jadi saksi, harus dia
datang. Jangan cuma saya aja yang dipanggil nih kan. Gitu. Oke. Lanjutan lagi nanti kapan bang? Nanti ya, jam 12:30. Masih dulu. Ini 12:30. Ini kan baru ini. Makan siang.